Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain oleh Dale Carnegie. Bagian 1. Teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Bab 1. Kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Pada tanggal 7 Mei tahun 1931, perburuan penjahat paling sensasional di kota New York yang pernah dikenal akhirnya sampai pada klimaksnya. Setelah berminggu-minggu pencarian, Crowley si dua senjata, sang pembunuh, perampok bersenjata berada dalam posisi bertahan, terjebak dalam apartemen kekasihnya di West End Avenue. 150 polisi dan detektif mengepung tempat persembunyiannya. Mereka membuat lubang-lubang di atap. Mereka berusaha memancing keluar Crowley si pembunuh polisi dengan gas air mata. Kemudian mereka menyiapkan senapan mesin di gedung-gedung di sekitarnya dan selama lebih dari 1 jam area pemukiman New York dipenuhi suara letusan senjata. Crowley merangkak di belakang kursi, membalas tembakan polisi tanpa henti. 10.000 orang tercekam menyaksikan pertempuran ini. Belum pernah kejadian seperti ini terjadi di pinggir jalan New York. Ketika Crowley tertangkap, Komisaris Polisi Mulroney menyatakan bahwa si bandit dua senjata merupakan salah satu dari kriminal paling berbahaya yang pernah tercatat dalam sejarah New York. Dia akan membunuh hanya karena jatuhnya sehelai bulu, ujar sang komisioner. Tapi bagaimana Crowley si dua senjata memandang dirinya sendiri? Kita tahu karena tak kala polisi memberondong apartemennya, dia menulis sepucuk surat. Dan ketika dia menulis, darah mengalir dari lukanya meninggalkan jejak merah di kertas. Dalam suratnya ini, Crowley berkata, di balik pakaian saya ada sebuah hati yang letih, tapi sebuah hati yang baik yang tidak tega melukai siapapun. Beberapa saat sebelum hal ini terjadi, Crowley baru saja mengadakan pesta kencan dengan pacarnya di pinggir kota Long Island. Tiba-tiba, seorang polisi muncul menghampiri mobil dan meminta, "Coba saya lihat surat mengemudi Anda." Tanpa berkata sepatah pun, Crowley menarik picu senjatanya dan menembak polisi itu hingga mandi darah. Ketika polisi yang menjadi korban itu jatuh, Crowley melompat keluar mobil, merampas senjatanya dan menembakkan sebutir peluru lagi ke tubuh tak berdaya itu. Dan itulah si pembunuh yang berkata, di balik pakaian saya ada hati yang letih, tapi sebuah hati yang baik, hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Crowley dihukum mati di kursi listrik. Begitu dia tiba di penjara Sing Sing, apakah dia berkata, ini yang saya peroleh karena membunuhi orang-orang? Tidak. Dia berkata, ini yang saya peroleh karena membela diri. Hal penting dari kisah ini adalah Crowley si dua senjata tidak menyalahkan dirinya sama sekali. Apakah itu sikap yang tidak biasa di antara para kriminal? Kalau Anda mengira begitu, dengarkan ini. Saya sudah melewatkan tahun-tahun dalam hidup saya memberi orang-orang kesenangan, membantu mereka menikmati hidup, dan apa yang saya peroleh adalah perlakuan kejam sebagai orang yang diburu. Itu yang diucapkan Al Capone. Ya, musuh masyarakat paling terkenal, pemimpin geng paling kejam yang pernah membantai Chicago. Capone tidak mengutuk dirinya. Dia bahkan sebenarnya menganggap dirinya sebagai dermawan, dermawan yang tidak dihargai dan dimengerti secara keliru. Dan demikian pula halnya dengan Dutch Schultz sebelum dia meringkuk terkena peluru bandit di Newark. Ia salah satu penjahat paling terkenal di New York, mengatakan dalam wawancara koran bahwa dia seorang dermawan publik dan dia percaya itu. Saya pernah surat menyurat dengan Louis Lewis yang merupakan sipir penjara Sing Sing New York yang terkenal selama bertahun-tahun tentang masalah ini. Dan dia menyatakan bahwa hanya sedikit dari para kriminal di Sing Sing yang menganggap diri mereka orang jahat. Mereka sama manusiawinya seperti Anda dan saya. Jadi mereka membuat rasionalisasi. Mereka menerangkan. Mereka bisa mengatakan kepada Anda mengapa mereka harus menembak dengan menarik picu senjata begitu gesit. Hampir semua dari mereka berusaha memberikan alasan, keliru atau logis, untuk membenarkan tindakan-tindakan antisosial mereka, bahkan untuk diri mereka sendiri.
karenanya dengan keras berpendapat bahwa mereka sama sekali tidak patut dipenjara. Kalau Al Capone, Crowley si dua senjata, Dutch Schultz, dan para wanita dan pria putus asa di balik dinding penjara itu tidak menyalahkan diri mereka sama sekali, bagaimana halnya dengan orang-orang dengan siapa Anda dan saya berhubungan? John Wanamaker, pendiri toko-toko Amerika yang memakai namanya, pernah mengakui, "Saya sudah belajar 30 tahun yang lalu bahwa sungguh bodoh untuk memarahi orang lain. Saya sudah mempunyai cukup masalah dalam mengatasi keterbatasan saya sendiri tanpa mempedulikan fakta bahwa Tuhan tidak membagikan secara merata kemampuan intelijensi seseorang." Wanamaker mendapat pelajaran ini dengan cepat, tapi saya sendiri harus membuat kesalahan besar di dunia yang sudah tua ini selama sepertiga abad sebelum saya sadar bahwa 99 kali dari 100 orang tidak mengkritik dirinya sendiri sama sekali. Tidak peduli betapa salahnya apa yang sudah dilakukannya. Kritik adalah hal yang sia-sia karena menempatkan seseorang dalam posisi defensif dan biasanya membuat orang itu berusaha mempertahankan dirinya. Kritik itu berbahaya karena melukai rasa kebanggaan seseorang, melukai perasaan pentingnya, dan membangkitkan rasa benci. B.F. Skinner, seorang psikolog terkenal di dunia, membuktikan lewat pengalaman-pengalamannya bahwa seekor binatang yang diberi hadiah karena tingkah laku baik akan belajar jauh lebih cepat dan menyimpan apa yang dipelajarinya dengan jauh lebih efektif dibandingkan dengan seekor binatang yang dihukum karena bertingkah laku buruk. Studi-studi berikutnya menunjukkan bahwa hal yang sama juga berlaku pada manusia. Dengan mengkritik, kita tidak membuat perubahan yang langgeng dan seringkali malah menimbulkan rasa benci. Hans Selye, seorang psikolog besar lainnya berkata, kehausan kita akan persetujuan sama besarnya dengan ketakutan kita kepada kritik. Rasa benci yang ditimbulkan oleh kritik dapat menurunkan semangat kerja para pegawai, anggota keluarga, dan kawan-kawan, dan tetap tidak memperbaiki situasi yang sudah dikritik. George B. Johnston dari Enid, Oklahoma, seorang koordinator keamanan untuk sebuah perusahaan rekayasa. Salah satu dari tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa pekerja harus memakai topi pengaman pada saat mereka berada di tempat kerja lapangan. Dia akan melaporkan kalau dia melihat ada pekerja yang tidak menggunakan topi pengaman, menyampaikan secara panjang lebar peraturan yang harus mereka patuhi. Hasilnya, dia mendapat penerimaan yang tidak simpatik dari mereka yang merasa kesal. Dan seringkali setelah dia pergi, para pekerja itu akan menanggalkan topi mereka. Dia memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Saat berikutnya, bila dia menemukan pekerja yang tidak memakai topi pengaman, dia bertanya apakah topi itu tidak nyaman dipakai atau tidak cukup pas untuk mereka. Kemudian dia mengingatkan para pekerja itu dengan nada menyenangkan bahwa topi itu dirancang untuk melindungi mereka dari kecelakaan dan menyarankan agar topi itu selalu digunakan di tempat kerja. Hasilnya adalah kesadaran untuk mematuhi peraturan tanpa rasa kesal dan benci. Anda akan mendapatkan contoh-contoh tentang kesia-siaan dari kritik dalam ribuan halaman sejarah. Sebagai contoh, kita ambil pertengkaran antara Theodore Roosevelt dan Presiden Taft. Pertikaian yang memecah Partai Republik yang menempatkan Woodrow Wilson di Gedung Putih dan tercatat jelas sepanjang masa Perang Dunia Pertama yang merubah arus sejarah. Mari kita lihat faktanya dengan segera. Ketika Theodore Roosevelt melangkah keluar dari Gedung Putih pada tahun 1908, dia mendukung Taft yang terpilih sebagai presiden. Kemudian, Theodore Roosevelt berangkat ke Afrika untuk berburu singa. Ketika dia kembali, dia meledak. Dia mengkritik Taft untuk sikap konservatifnya, berusaha sendiri untuk mengamankan nominasi untuk masa pencalonan presiden yang ketiga kalinya, membentuk partai Bulmus dan semua hal lainnya, kecuali menghapuskan GOP. Dalam pemilihan selanjutnya, William Howard Taft dan Partai Republik hanya menang di 2 negara bagian, Vermont dan Utah. Kekalahan paling besar yang pernah terjadi pada partai itu. Theodore Roosevelt menyalahkan Taft. Tapi apakah Presiden Taft menyalahkan dirinya sendiri? Tentu saja tidak. Dengan berlinang air mata, Taft berkata, saya tidak melihat kemungkinan lain yang bisa saya lakukan.
Siapa yang harus disalahkan? Roosevelt atau Taft? Terus terang, saya tidak tahu dan saya tidak peduli. Hal penting yang saya coba ambil adalah kritik Theodore Roosevelt tidak membuat Taft mengakui bahwa dia salah. Kritik ini hanya mendorong Taft mempertahankan dirinya dan dengan mata berlinang mengulangi pernyataan. Saya tidak melihat kemungkinan lain yang bisa saya lakukan. Atau ambil contoh skandal Teapot Dome. Skandal itu terus memenuhi surat kabar dengan rasa dongkol pada awal tahun 1920-an. Skandal itu mengguncang negara. Dalam ingatan mereka yang hidup saat itu, belum pernah hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan rakyat Amerika. Berikut ini fakta-fakta dari skandal itu. Albert Bivol, Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Harding, dipercaya dalam penyewaan tempat penyimpanan minyak milik negara di Elk Hill dan Teapot Dome, tempat penyimpanan minyak yang telah dicadangkan untuk pemakaian masa mendatang bagi Angkatan Laut. Apakah Menteri Vol mengizinkan tawaran yang kompetitif? Tidak. Dia menyerahkan kontrak yang menguntungkan itu pada kawannya, Edward L. Doheny. Dan apa yang dilakukannya? Dia memberi Menteri Vol apa yang dia dengan senang menyebutnya tanda kutip pinjaman $100.000. Kemudian, dengan angkuh Menteri Vol memerintahkan Angkatan Laut Amerika datang ke distrik itu untuk mengenyahkan para pesaing yang sumur-sumurnya menghisap minyak dari tempat penyimpanan Elk Hill. Para pesaing ini yang diusir dari tanah mereka di bawah ancaman senjata dan bayonet bergegas datang ke pengadilan dan membongkar skandal Teapot Dome ini. Kebusukan muncul sangat tajam sehingga menghancurkan pemerintahan Harding, memuakan seluruh bangsa, mengancam pecahnya Partai Republik, dan menempatkan Albert Bivol ke dalam penjara. Vol dikutuk dengan keji. Apakah dia menyesal? Tidak pernah. Bertahun-tahun kemudian, Herbert Hoover menyampaikan dalam pidato di depan publik bahwa kematian Presiden Harding adalah karena kecemasan mental yang disebabkan seorang kawan yang telah berkhianat kepadanya. Ketika Nyonya Fall mendengar kabar itu, dia serta-merta bangkit dari kursinya, menangis dan mengacung-acungkan kepalanya dan berteriak, "Apa? Harding dikhianati, Fall? Tidak, suami saya tidak pernah berkhianat kepada siapapun. Rumah ini penuh dengan emas yang tidak akan membuat suami saya tergoda untuk melakukan hal yang salah. Dia sudah dikhianati dan menjadi korban." Demikian bagian pertama dari bab 1 bagian 1. Kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.